Di video ini kita akan ngebahas banyak banget latihan soal eksponen dari yang paling gampang kayak gini, terus naik lagi levelnya kayak gini, sampai dengan soal yang terbilang udah kategori sulit banget kayak gini. Nomor pertama, 3 pangkat X sama dengan 81. Tujuannya adalah kita samain nilai pokoknya. Atau kita bikin 81 ini 3 pangkat berapa juga. Kita cari ya. 3 kali 3 adalah 9. 9 kali 3 adalah 27. 27 kali 3 adalah 81. Kita hitung 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 81 itu adalah 3 pangkat 4. Kita ganti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 4. Nah, kalau bilangan pokoknya udah sama kayak gini, maka nilai X-nya adalah 4. Kita langsung ambil aja pangkatnya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah 4 ya. Terus yang nomor 2 cara pengerjaannya sama. 5 pangkat X sama dengan 125. Kita cari nih 125 itu 5 pangkat berapa? 5 kali 5 25. 25 kali 5 125. Berarti 5-nya ada 1, 2, 3. 5 pangkat 3. Kita tulis 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya udah sama kan? Berarti kita tinggal ambil pangkatnya adalah X sama dengan 3. Selesai. Segampang itu. Jadi nomor 2 jawabannya adalah 3 untuk nilai X-nya. Sekarang kita ke nomor 3 atau C-nya. Ini agak lumayan naik dikit lah levelnya. 32 pangkat X sama dengan 8. Nah, ini kita harus bikin 2 pangkat. Karena biar sama nilai pokoknya ya. 32 itu kita bisa bikin 2 pangkat 5 kan. Karena 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 adalah 32. Berarti 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Kita tulis 2 pangkat 5 terus dipangkatkan dengan X. X yang ini. Terus 8 itu 2 pangkat 3. Karena 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8. Ada sifat eksponen kalau pangkatnya nyusun kayak gini atau pangkat dipangkatkan lagi, maka jawabannya kita kalikan. Maka ini bisa saya tulis 2 pangkat 5X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kita lihat nilai pokoknya udah sama nih. 2 berarti tersisa 5X sama dengan 3, maka nilai X sama dengan 3/4. Selesai. Jadi nomor C jawabannya adalah 3/4 dalam bentuk pecahan. Kita lanjut lagi di nomor 4. Soalnya adalah 2 pangkat X sama dengan 1/8. Nah, biar nggak jadi pecahan, kita bikin 2 pangkat X sama dengan 8 pangkat negatif 1. Nah, 2 ini tetap 2 pangkat X. Kita hitung 8 ini 2 pangkat 3 ya, kayak tadi. Terus dipangkatkan minus 1. Sama seperti soal sebelumnya, kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka kita harus kalikan. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat negatif 3. Nah, nilai pokoknya sekarang udah sama, kita coret aja. Tersisa X sama dengan negatif 3. Selesai, semudah itu. Jadi untuk D jawabannya adalah negatif 3. Sekarang kita bikin yang nomor 5. Soalnya adalah 16 pangkat X sama dengan 1/2. Ini juga kita bikin 2 pangkat nih. 16 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4 ya. Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu adalah 16 sama dengan, ini kita bikin menjadi tidak pecahan menjadi 2 pangkat negatif 1. Sekarang 2 pangkat 4 kali X. Yang ini ya, jawabannya adalah 4X, kemudian 2 sama dengan minus 1. Sekarang nilai pokoknya udah sama, tinggal kita ambil pangkatnya doang. 4X sama dengan negatif 1, maka X sama dengan negatif 1/4. Selesai. Untuk E jawabannya adalah negatif 1/4. Gimana? Mudah kan? Sekarang kita ke nomor selanjutnya. Caranya juga sama sih. 7 pangkat X sama dengan 1/49. Kita ubah 1/49 jadi berapa ayo? 49 pangkat 1 ya. 7 pangkat X sama dengan 49 pangkat negatif 1. Nah, 49 ini kita bisa ubah menjadi 7 pangkat kan. Berarti ini 7 pangkat X sama dengan 7 pangkat 2. Terus dipangkatkan minus 1. Sekarang ini kita kalikan. 2 pangkat minus 1. 7X sama dengan 7 pangkat minus 2. Maka X-nya adalah negatif 2. Udah selesai.
Sekarang yang G ini tanpa cakaran sebenarnya udah bisa dapat sih. 5 pangkat X sama dengan 1. Ini ada syarat kalau semua bilangan yang dipangkatkan 0 jawabannya selalu 1. 3 pangkat 0 itu 1, 7 pangkat 0 itu 1, bahkan 1520 pangkat 0 itu 1. Kenapa semua bilangan yang dipangkatkan 0? Teman-teman bisa nonton video saya yang ini ya, bisa nonton lebih jelasnya kenapa semua bilangan ini dipangkatkan 0 jawabannya adalah 1. Maka 5 pangkat berapa sih yang jawabannya 1? Jawabannya adalah X0 ya. Jadi G ini nggak perlu dicakar, langsung dapat 0. Ke nomor selanjutnya, 3 pangkat 4X sama dengan 27 pangkat X tambah 3. Wah, ini udah naik banget levelnya ya. Caranya sama juga tapi lebih kompleks. 3 pangkat 4X. Nah, 27 ini 3 pangkat berapa? Ayo. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Berarti 3 pangkat 3 ya. Saya ganti 3 pangkat 3 biar sama bilangan pokoknya dengan ini. Ya, tujuannya kita harus bikin kayak gitu. Pangkat lagi X tambah 3. Nah, ini kita kalikan dulu. Saya bedain warnanya dulu deh, biar enak ya. Ini, kita kalikan yang pangkat 3 dikali 3X ditambah 3. Berarti ini tetap 3 pangkat 4X sama dengan 3 pangkat 3 kali X adalah 3X. 3 kali 3 adalah positif 9. Sekarang ini udah sama, berarti tinggal kita ambil pangkatnya doang. 4X sama dengan 3X tambah 9. Ini pindah ruas jadi negatif. 4X kurang 3X sama dengan 9. Maka 4 kurang 3 adalah 1X atau tersisa X sama dengan 9. Selesai. Ini jawabannya adalah 9. Yang I ini lumayan lah ya, soalnya 4 pangkat X dikali dengan 3 pangkat 2X dikali dengan 6. Kalau kita samain bilangan pokoknya dengan 6, nggak dapat ya. Kita samain bilangan pokoknya dengan 3, juga nggak dapat. Kita samain bilangan pokoknya dengan 4, juga tidak dapat. Caranya adalah 4 ini kita bikin 2 pangkat 2 dulu. Ya, gimana sampai kita bisa tahu dibikin 2? Ini hanya karena keseringan bikin soal aja ya. Dipangkat dengan 3 pangkat 2 pangkat X terus 6 ini kita lebur menjadi 2 dikali dengan 3 biar sama nih, 2 dan 3. Terus kita kalikan dulu yang ada pangkatnya, yang ini ya, berarti 2 pangkat 2X dikali dengan 3 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat, 2 kali 3. Nah, pada dasarnya mereka ini punya pangkat 1 ya. Sekarang bilangan pokoknya udah sama nih, kiri kanan. Berarti tinggal kita bikin pangkatnya dengan cara dijumlahin. Kenapa dijumlahin? Karena ada sifat eksponen A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N ya. Tapi kan ini nggak sama. Ya nggak sama karena mereka berdua juga di sini nggak sama ya. Jadi boleh. Berarti 2X tambah 2X sama dengan 1 tambah 1. Sekarang 2X tambah 2X sama dengan 4X sama dengan 1 tambah 1 adalah 2. Maka X sama dengan 2/4 atau 1/2 ya. Jadi nilai X-nya ini adalah 1/2 untuk yang nomor I. Nah, kenapa bisa jadi 1/2? Kita buktikan ya. Soalnya kan 3, saya hapus dulu deh ini. Oke, ini ya. Soalnya kan 4 pangkat X kali 3, 2 pangkat X sama dengan 6. X-nya kita ganti 1/2. Bener nggak jawabannya 6? Jadi kayak gitu tujuannya ya. 4 pangkat 1/2 dikali dengan 3, 2 kali dengan 1/2. Karena 2 pangkat X sama dengan 6. Nah, ini kalau pangkatnya 1/2 berarti kayak akar 4. Dikali dengan 3, 2 kali 1/2. Itu kan 1 ya, sama dengan 6. 4 itu adalah 2, 2 kali 3 adalah 6. Terbukti nilai X-nya adalah 1/2. Kayak gitu ya. Kita lanjut lagi di opsi yang J, 2 pangkat X dikali dengan 4 pangkat X kurang 1 sama dengan 8 pangkat 2X kurang 1. Ini langsung ketebak semuanya dibikin 2 pangkat nih, karena angkanya adalah 4 dan 8. Berarti ini 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat 2, terus dikali lagi dengan X tambah 1. Terus ini 2 pangkat 3 dong ya. Karena 2 kali 2 kali 2 adalah 8 dikali dengan 2X kurang 1.
Paham ya? Terus kita kalikan ini dan ini, terus ini dan ini. Hasilnya adalah 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat 2X tambah 2. 2 kali X, 2X, 2 kali 1 adalah 2. Terus yang ini juga sama, 3 kali 2 adalah 6X, berarti 2 pangkat 6X dikurang dengan 3 kali min 1 adalah negatif 3. Nah, ini biar hanya satu nilai pokoknya, kita jumlahin dulu pangkatnya. Berarti 2X tambah 2X tambah 2 sama dengan 2, 6X kurang 3. Nah, sekarang udah sama bilangan pokoknya, tinggal kita ambil pangkatnya. X tambah 2X itu adalah 3X, langsung aja ya. 3X tambah 2 sama dengan 6X kurang 3. Benar nggak sih? Oh iya, benar. 6X kita pindah ruas, 3X kurang 6X sama dengan negatif 3. Ini juga kita pindah, maka menjadi minus 2. Ini hasilnya adalah negatif 3 per negatif 5. Negatif 3X ya. X sama dengan min 5 per 3 atau bisa jadi positif 5 per 3. Berarti untuk yang J jawabannya adalah positif 5 per 3. Kalau yang belum paham bisa langsung share di kolom komentar, Kak. Saya nggak paham yang opsi G, opsi F, opsi D ya. Kita gas lagi ke nomor selanjutnya. 3 pangkat X sama dengan 9 pangkat 2X sama dengan 27 2X tambah 1. Nah, ini 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2X sama dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2X tambah 1 ya. Jadi 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2, 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Biar bilangan pokoknya semuanya sama menjadi 3. Berarti ini 3 pangkat X dikali dengan 3 pangkat 2 kali 2 adalah 4X sama dengan 3 pangkat 3 kali 2 adalah 6X, 3 kali 1 ditambah dengan 3 ya. Selanjutnya pangkat ini kita jumlahin biar 3-nya tersisa 1 doang. 3 pangkat X tambah 4X sama dengan 3 pangkat 6X tambah 3. Nah, udah sama bilangan pokoknya. Ini menjadi 5X ditambah dengan 6X ditambah dengan 3. Kita pindah ruas, 5X dikurang 6X sama dengan positif 3. Maka ini menjadi min X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Jawabannya adalah X sama dengan negatif 3 untuk yang K ya. Ini akan jadi nomor terakhir untuk video kali ini. Untuk part 2 nanti ada yang lebih sulit lagi, saya bagi ya. Soal terakhir untuk video ini adalah 5 pangkat 3X dibagi dengan 125. 25 aja ternyata. 25 pangkat X tambah 1 per ini baru 125. Kita ini bikin menjadi 5 pangkat ya. 5 pangkat 3X dibagi dengan 25 itu berarti 5 pangkat 2 dikali dengan X tambah 1. Terus sama dengan ini kita bisa ubah menjadi tidak pecahan, 125 pangkat minus 1 ya. Selanjutnya ini kita kalikan yang ini ya. Ini 5 pangkat 3X sama dengan 5 pangkat 2X tambah 2. Kenapa tambah 2? Karena 2 kali X 2X, 2 kali 1 adalah 2. Ini bisa menjadi 5 pangkat 3 terus dipangkatkan dengan negatif 1 ya. Nah, kalau pembagian berarti pangkatnya kita kurang ya. Berarti ini jawabannya adalah 3X dikurang dengan, seharusnya ada satu tahap lagi sih. Oke. 5 pangkat 3X dikurang dalam kurung 2X tambah 2. Kayak gitu ya. Terus 5 pangkat minus 3. Nah, ini kita coret 5-nya. Tersisa pangkatnya 3X kurang 2X. Oke, wait. Sorry. Ini ada yang keliru. Nah, jadi maksudnya ini negatif ya. 3 dikurang dengan 2X itu adalah positif X ya. Terus ini minus ketemu plus, itu harus kurang. Berarti tersisa X kurang 2 sama dengan negatif 3. Maka X sama dengan minus 3, ini jadi pindah plus.
maka X sama dengan negatif 1. Terakhir ini soalnya adalah negatif 1. Kayak gitu ya, menyelesaikan soal-soal bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Ini materi kelas 1 SMA kalau nggak salah. Atau mungkin di SMP kalian udah belajar ini, bisa langsung share di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, semangat belajarnya!